Salam bersama saya Pendeta Anton Santoso. Hari ini saya akan membahas tentang kenapa banyak pengerja tidak mau merintis. Nah, ini topik yang hangat. Saya akan berikan pendapat saya secara pribadi karena dulu saya adalah seorang mantan pengerja. Nah, video ini saya dedikasikan untuk teman-teman yang baru lulus sekolah Alkitab karena saya tahu bahwa beberapa waktu yang lalu, belum lama, belum 2 bulan ini, banyak dari gereja kami, gereja Pantai Kosta di Indonesia, mengeluarkan lulusan-lulusan, mungkin 1.000 orang keluar sekolah Alkitab. Saya akan mengupas sedikit alasan mengapa seorang pengerja tidak mau tinggalkan tempat prakteknya. Menurut versi saya, karena saya dulu seorang pengerja, saya menjadi seorang hamba Tuhan karena saya memutuskan untuk melayani Tuhan secara full timer dan saya harus meninggalkan tempat praktek itu. Baik. Alasan yang pertama, seorang pengerja tidak mau segera membuka pelayanan adalah belum tahu bagaimana cara merintis. Ya, belum tahu cara merintis, itu alasan pertama. Yang kedua, alasan kenapa seorang pengerja belum mau tinggalkan tempat praktek adalah alasannya dia belum memiliki visi yang menetap. Artinya visinya bergonta-ganti begitu. Yang ketiga, pengerja itu memiliki ketakutan untuk membuka ladang baru atau merintis, saya katakan. Ketakutan. Yang keempat adalah seorang pengerja itu melihat bahwa di tempat prakteknya itu nyaman. Secara pelayanan dia banyak dipakai, merasa bahwa di sanalah dia ditanam. Yang kelima, seorang pengerja tidak mau keluar dari tempat dia praktek, dicegah oleh gembalanya. Artinya gembalanya membutuhkan tenaganya, tapi tidak memiliki kepemimpinan yang saya katakan good. Kenapa? Seharusnya seorang gembala, karena saya juga seorang gembala, memberikan ruang seluas-luasnya bagi pengerja yang sudah memenuhi ketentuan untuk praktek, kira-kira 2 tahun atau lebih dari itu, untuk bisa membuka ladang baru. Nah, yang terakhir adalah pengerja itu sudah nyaman dengan zona nyamannya dan kehilangan orientasi pelayanan. Bisa jadi dia karena di gereja itu gereja mapan, besar, jemaatnya baik-baik, jemaatnya suka memberi, sehingga dia menanam visi, ya di gereja itu sudah dia melayani sudah. Tetapi dari kesemuaan itu, saya temukan juga dari bagian yang terakhir ini, lebih banyak kepada takut untuk kehilangan zona nyamannya itu. Nah, teman-teman pengerja dan teman-teman yang mau merintis, yang masih punya hati untuk mau merintis, ladang Tuhan begitu luas. Saya sendiri di Papua ini kekurangan banyak tenaga. Ada banyak pelayanan di Papua Barat khususnya, terbengkalai, kampung-kampung belum terlayani, baik dari denominasi gereja yang lain, banyak sekali yang belum memiliki tenaga yang cukup. Tentu bukan cuma di lokasi satu pulau ini saja, tetapi di tempat yang lain saya pikir demikian sama halnya. Namun ini penting untuk saya sampaikan karena harus ada yang berani memberi dorongan kepada pengerja-pengerja muda ini. Anda harus berani merintis karena tujuan Anda menjadi seorang hamba Tuhan. Memang ada beberapa panggilan yang tidak bisa dipaksakan untuk menjadi gembala, tetapi kalau misalnya takut merintis hanya karena alasan-alasan yang saya sebutkan tadi, maka Anda harus bertobat, Anda harus berhenti dari ketakutan, Anda harus kembali kepada visi Tuhan, mengapa Anda memutuskan untuk sekolah Alkitab. Tetapi ada juga yang mereka memang tidak merintis
karena memang jiwa panggilannya bukan menjadi seorang gembala, katakanlah dia ingin menjadi seorang guru, itu berbeda halnya. Tapi apa yang saya sampaikan ini alasan-alasan secara umum mengapa seorang calon hamba Tuhan, calon pendeta muda itu takut merintis. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Saya perlu menyampaikan hal ini karena di luar sana ada banyak orang yang gamang dengan prinsip. Tuhan memberkati, biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Tetap semangat.